Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke lahan pare yang memiliki produktivitas yang luar biasa. Pasalnya ditanam pada daerah pesisir yang cukup endemik serangan lalat buah. Ini merupakan lahan pare yang terletak di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Saat ini sudah mau menginjak petikan yang ke-7, dengan jumlah pare yang ditanam sekitar 900 batang. Petikan ke-6 menurut sang petani untuk tonasenya sudah mencapai 6 kuintal. Menurut kami ini produktivitas yang luar biasa. Untuk serangan jamur dan hama bisa dikatakan minim. Buah kebanyakan lurus-lurus dan tanaman pare bisa tumbuh dengan subur dan baik. Kali ini kami akan membahas pola perawatan dan hal menarik cara petani ini menanggulangi serangan lalat buah. Dimulai dari pengolahan lahan. Untuk pengolahan lahan, petani di sini menggunakan pupuk dasar berupa kohe ayam sebanyak 25 karung, kemudian ditambah 1 pick pupuk kohe sapi. Untuk pupuk kimianya, petani di sini menggunakan pupuk Punska NPK 1616 banyak 1 karung dan dolomit secukupnya. Menurut kami, untuk pengolahan lahan ini sudah terbilang sangat tepat. Penggunaan pupuk kandang yang banyak akan sangat cocok mengingat daerah yang ditanami adalah daerah pesisir, yang biasanya untuk air di pesisir akan lebih mudah menguap. Tetapi dengan pemberian pupuk kandang, maka daya simpan air atau tingkat retensi air akan meningkat. Belum lagi pupuk kandang juga mampu menyuplai bahan organik tanah yang mampu meningkatkan kesuburan tanah. Kami rasa ini sangat mendukung tanaman pare bisa tumbuh dengan baik. Pupuk kimia Punska yang mengandung unsur hara makroprimer ditambah dengan dolomit yang mengandung magnesium dan kalsium sebagai unsur hara makrosekunder, kami rasa ini juga semakin mendukung pertumbuhan tanaman pare bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Beralih ke pola tanam. Pola tanam menggunakan jarak 70 dikali 70 cm dengan penggunaan para-para tipe full. Perambatan tanaman pare menggunakan jaring-jaring. Untuk pola tanam dari jarak terbilang cukup ideal. Yang menarik di sini adalah penggunaan jaring-jaring untuk perambatan. Memang untuk pemasangan jaring terbilang cukup menguras tenaga. Tetapi dengan menggunakan jaring-jaring pada bagian samping, maka tidak perlu lagi dilakukan perambatan. Karena tanaman pare akan otomatis merambat sendiri. Selain itu, penggunaan jaring-jaring ini juga sangat awet dan bisa sampai beberapa musim. Tentunya juga tidak hanya tanaman pare saja yang cocok dengan menggunakan jaring-jaring. Tanaman seperti oyong dan tipe merambat lainnya juga akan sangat cocok. Selanjutnya, mari kita bahas dari segi pengocoran. Petani di sini menggunakan pengocoran berupa NPK 1616 sebanyak 3 kg plus pupuk kalsium sebanyak 1 kg. Pengocoran dilakukan 1 minggu sekali. Sebelum tanaman ditanam, juga dilakukan pengocoran sekali. Kemudian selanjutnya dikocor 1 minggu sekali di lubang tanam. Untuk pengocoran ketika tanaman sudah menginjak dewasa, dilakukan dengan pupuk NPK 1616 sebanyak 5 kg ditambah dengan pupuk kalsium sebanyak 1 kg dengan pengocoran pada lubang pupuk susulan. Untuk ketika mulai berbuah, pengocoran ini ditambahkan dengan pupuk Grand K sebanyak 2 kg. Untuk pemupukan seperti ini menurut kami sudah terbilang tepat. Dengan ini, kebutuhan unsur hara makro jelas terpenuhi. Kemudian, untuk pencampuran NPK dan kalsium, seringkali banyak pendapat bertabrakan soal pencampuran ini. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada juga yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh karena unsur kalsium antagonis dengan pupuk kalium dan fosfat. Tetapi kalau menurut kami pribadi, pencampuran NPK dengan kalsium secara teknis, jika langsung diaplikasikan dan tidak terjadi penggumpalan, tentu tidak masalah. Dengan catatan, asalkan dosis kalsiumnya sesuai dan tidak berlebih. Kalau berlebih, menurut kami pribadi juga kurang cocok karena mempertimbangkan sifat antagonis antar unsur hara tadi. Selanjutnya, mari coba kita bahas dari segi penyemprotan. Petani di lahan ini menggunakan fungisida banaktif metiram dan piracostrobin yang punya cara kerja kontak dan sistemik. Sedangkan untuk insektisidanya menggunakan banaktif dimetoat dan profenofos. Kemudian untuk penyemprotan juga menambahkan ZPT atonik. Ketika masa pembesaran buah, petani di lahan ini juga menyemprotkan Kalinet. Dari penyemprotan sudah terbilang bagus, tetapi yang menjadi sorotan adalah pencampuran dimetoat dan profenofos. Sebenarnya kedua insektisida ini masih satu golongan, yaitu golongan organofosfat. Satu golongan tentu cara kerjanya sama. Karena cara kerjanya sama, tentu jika dicampur akan menjadi kurang efisien. Jika ingin efisien, bisa mencampur insektisida yang beda golongan dan cara kerjanya. Sehingga sekali menyemprot, bisa aplikasi dua insektisida yang cara kerjanya berbeda dan bisa langsung mempengaruhi hama target. Walaupun demikian, menariknya serangan lalat buah di lahan ini bisa dikatakan minim. Mungkin hal ini dikarenakan bau yang dihasilkan dari sesama golongan insektisida organofosfat. Kemudian kalau dari segi pembuahan,
Pembuahan bisa lebat, mungkin juga dibantu dengan penyemprotan kalinet. Kalinet mengandung kalium, fosfat, dan boron, merupakan kombinasi yang sinergis yang sangat cocok untuk masa pembuahan. Dan memang benar, untuk di lahan ini produktivitasnya bisa melimpah. Kemudian, mari coba kita bahas dari segi penanggulangan lalat buah. Selain cara penyemprotan menggunakan insektisida bahan aktif dimetoat dan Profenofos tadi, petani di lahan ini juga menggunakan cara yang cukup unik untuk menanggulangi serangan lalat buah. Cara yang dipakai yaitu menggunakan insektisida bahan aktif Profenofos dan dimetoat sebagai repelen. Repelen adalah zat yang digunakan untuk menghindari gigitan serangga hama dengan cara menjauhkan atau mengusir serangga hama tersebut tadi. Karena dirasa kalau penyemprotan saja kurang untuk mengusir hama tadi, petani di lahan ini melakukan penyelupan kapas ke dalam cairan Profenofos dan dimetoat, kemudian kapas tersebut digantung pada ajir tanaman. Agar aman dari embun atau tiupan angin, gantungan kapas tadi dilindungi dengan botol. Profenofos dan dimetoat merupakan insektisida yang memiliki bau yang sangat menyengat. Dari bau inilah akhirnya bisa mengusir serangga lalat buah dan bisa berperan sebagai repelen. Petani mengaku dengan menerapkan cara ini bisa menekan serangan lalat buah. Selanjutnya, yang terakhir, mari coba kita bahas dari segi varietas. Selain pola perawatan, varietas juga tentu ikut mengambil peran yang sangat penting dari produksi buah yang dihasilkan. Petani di lahan ini menggunakan varietas Pare Azura 38. Pare Azura memiliki karakteristik ukuran buah kurang lebih 30 cm dengan diameter buah 6 cm. Warna buah hijau bergerigi halus dan tidak terlalu pahit. Potensi hasil untuk per satu tanaman kurang lebih bisa menghasilkan 4-5 kg. Dan untuk varietas ini sudah toleran terhadap serangan virus. Menurut pengakuan sang pemilik lahan, Pare Azura ini cenderung lebih mudah perawatannya karena sudah toleran virus. Kemudian, karena warnanya juga hijau muda, untuk pemasaran cenderung juga lebih mudah. Warna buah pare yang cerah kerap kali diasosiasikan sebagai pare yang tidak pahit. Dan menurut sang petani, memang benar ketika pare ini dicoba rasanya tidak terlalu pahit. Karena hal ini jugalah pare ini menjadi lebih diminati dan pemasarannya menjadi mudah. Belum juga untuk pare ini memiliki karakteristik ujung yang tidak runcing. Tentu hal ini memudahkan dalam mengelola penyimpanan agar pucuk pare tidak mudah retak. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Ini merupakan lahan pare yang terletak di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Saat ini sudah mau menginjak petikan ke-7 dengan jumlah pare yang ditanam sekitar 900 batang. Petikan ke-6 menurut sang petani untuk tonasenya sudah mencapai 6 kuintal. Pupuk dasar menggunakan kohe ayam sebanyak 25 karung. Kemudian ditambah 1 pick up pupuk kohe sapi, pupuk Puska NPK 16-16-16 sebanyak 1 karung dan dolomit secukupnya. Pola tanam menggunakan jarak 70 x 70 cm dengan para-para full. Untuk pengocoran menggunakan NPK dan kalsium, dan ketika proses pembuahan ditambah dengan pupuk Grand K. Untuk spray menggunakan fungisida bahan aktif metiram dan piracostrobin. Untuk insektisidanya menggunakan bahan aktif Profenofos dan dimetoat. Untuk CPT-nya menggunakan atonik. Dan untuk pelebat buah menggunakan kalinet. Pengusiran lalat buah menggunakan kapas yang digantung pada lahan yang sebelumnya sudah diselup dimetoat dan Profenofos. Untuk varietas menggunakan Pare Azura 38 dengan karakter buah panjang kurang lebih 30 cm, diameter 5 cm, warna hijau muda, rasa tidak terlalu pahit, dan sudah toleran virus. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.